wabarakatuh. Saya Vina Alifa Khairuniswah dengan NIM 96 dari kelas KPI 3C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan perbandingan tentang perubahan peta industri media di Indonesia. Baik, dari beberapa referensi yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah kami, yaitu Ibu Nur Asia, saya telah mengidentifikasi dan menganalisis beberapa referensi tersebut dan akan saya jelaskan dalam video kali ini. Baik, pada era Soeharto di tahun 1960, media mulai diintervensikan secara ketat dan didominasi oleh para pejabat pemerintah, sehingga media digunakan untuk alat menyebarluaskan pandangan pemerintah. Media yang memberitakan hal yang bertentangan tentang pandangan pemerintah akan dibungkam melalui pemberedelan atau penutupan secara paksa, seperti kasus yang dialami oleh Kompas, Tempo, dan Sinar Harapan pada saat itu. Nah, di era Soeharto juga hanya memiliki satu saluran TV pemerintah, yaitu TVRI. Kemudian, pemerintah mengizinkan pendirian saluran televisi swasta, dimulai dari RCTI yang dimiliki oleh putra dari Soeharto, yaitu Bambang Trihatmojo, yang kemudian disusul dengan SCTV yang dimiliki oleh sepupu dari Soeharto, yaitu Sudwikatmono, yang dimana kedua stasiun televisi tersebut beroperasi secara berbayar. Pemerintah juga mengizinkan pendirian TPI. TPI dimiliki oleh putri dari Soeharto yaitu Siti Hardianti Rukmana, yang mana media tersebut dari jaringan TVRI yang beroperasi secara free to air atau siaran gratis. Nah, akhirnya muncul protes dari RCTI dan SCTV karena itu akan merugikan mereka. Maka dari itu, pemerintah mengizinkan seluruh saluran TV swasta beroperasi secara free to air atau secara siaran gratis. Setelah itu, barulah bergabung Antv dan Indosiar yang dimiliki oleh Grup Bakri dan Agung Laksono. Mereka bergabung bersama RCTI, SCTV, dan TPI dalam saluran TV swasta. Pada saat ini, peta industri media di Indonesia telah mengalami pergeseran secara drastis, yang awalnya didorong oleh idealisme dengan tujuan sosial politik, kini berubah menjadi industri bisnis murni yang berkonsentrasi pada keuntungan dan modal yang dicapai. Kepemilikan media di Indonesia sangat terkonsentrasi dalam bentuk konglomerasi. Konglomerasi yaitu di mana hanya segelintir kelompok besar yang dapat menguasai sebagian pasar industri media di Indonesia. Hanya ada 3 media besar seperti MNC, MTEK, Visi Media Asia yang menguasai 75% area liputan, pangsa pemirsa, dan pendapatan iklan. Pada saat itu, MNC menjadi pemimpin pangsa pemirsa terbesar, sejumlah 35%, disusul MTEK sebesar 22,8%, dan Visi Media Asia sebesar 17,3% pangsa pemirsa. Secara individu, saluran televisi swasta memiliki pangsa pemirsa tertinggi. Di antaranya ada Trans TV, SCTV, RCTI. Trans TV memimpin pangsa pemirsa tertinggi sebesar 17,2%, disusul SCTV sebesar 16,5%, dan RCTI sebesar 14%. Sementara itu, TVRI yang menjadi satu-satunya saluran televisi publik hanya memiliki pangsa pemirsa sebesar 1% hingga 4,1%. Sehingga TVRI jauh tertinggal oleh TV-TV atau media-media swasta lainnya. Selanjutnya, ada media group yang merupakan konglomerasi komunikasi dan jasa yang menerapkan spasialisasi bisnis bersifat vertikal dan horizontal, serta memanfaatkan tenaga kerja murah untuk efisiensi. Peta industri media di Indonesia kini didominasi oleh konsolidasi besar dan akuisisi yang didorong oleh kebutuhan modal untuk menghasilkan oligopoli dan hegemoni. Kesimpulan dari perbandingan tentang perubahan industri media di Indonesia adalah industri media di Indonesia didominasi oleh konglomerasi besar yang menerapkan spasialisasi bisnis ganda seperti media dan non-media, di mana para pemiliknya yang memiliki afiliasi politik, sehingga mengorbankan nilai berita media yang seharusnya melayani kepentingan publik, kini berubah menjadi kepentingan sifat pribadi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Billahi taufik wal hidayah. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.